要求に僕も積極的に応えてるつもりだったし、逆に彼も僕が欲しいタイミングでパスを叩くれたので、ただ前半僕らのサイドに選手が少なかった。 Lên Hà Tình đá ở sân nhà là đều Malaysia 国力 Harimau Malaysia 我来怎样 Timnas Indonesia mencatat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang mengikuti seluruh tahapan. Skuad Garuda memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejak babak pertama pada Oktober 2023 lalu. Saat masih dinakodai pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Saat itu Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan menang telak dengan agregat 12-0. Kemenangan itu membawa Indonesia ke babak kedua. Di babak kedua, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Hasil impresif termasuk 2 kali mempencundangi Vietnam membuat Indonesia lolos ke babak ketiga sebagai runner-up grup. Masuk babak ketiga, Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di grup C, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Garuda tampil solid dan sukses mengamankan posisi 4 besar klasemen dengan menyisakan 1 pertandingan. Kepastian itu didapat lewat kemenangan penting atas timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa hari yang lalu. Dengan hasil itu, Indonesia tak bisa lagi disalip oleh Cina dan Bahrain di klasemen akhir grup C. Indonesia pun dipastikan lolos ke babak keempat sekaligus melanjutkan kisah historisnya di fase kualifikasi ini. Babak keempat akan diikuti 6 tim peringkat 3 dan 4 dari 3 grup babak ketiga pada Oktober dan November mendatang. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup mini berisi 3 tim dengan juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan format baru AFC yang memberikan 8+1 tiket ke Asia, timnas Indonesia kini punya peluang nyata tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sebagai negara merdeka. Kiprah Indonesia dari babak pertama hingga babak keempat menjadi yang pertama dan satu-satunya di Asia untuk edisi kali ini. Langkah ini tidak hanya unik, tapi juga menjadi bukti kemajuan signifikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah pelatih Shin Tae-yong hingga pertengahan babak ketiga dan kini tongkat estafet itu diteruskan oleh Patrick Kluivert, Indonesia menunjukkan konsistensinya. Kesuksesan timnas menembus round keempat dan menjadi tim ASEAN pertama yang mampu melakukannya membuat para rival iri, tak terkecuali Vietnam. Menariknya, media Vietnam Soha menilai 2 laga melawan tim nasionalnya membantu Indonesia menemukan formula kemenangan. Formula yang dimaksud adalah trio lini belakang yang dikawal oleh Rizky Ridho, J.I.Z, dan Justin Hubner. Bisa dikatakan ketiganya merupakan 3 pemain kunci di lini pertahanan yang memberikan kontribusi penting dalam membawa Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Jika menilik statistik terkait ketiga pemain tersebut, tampaknya 2 laga melawan Vietnam secara tidak langsung telah membantu Indonesia menemukan formula kemenangan. Keberhasilan Indonesia meraih tiket ke putaran keempat memang tidak lepas dari peran ketiga bek tangguh tersebut. Ketiganya selalu memberikan kontribusi penting di setiap laga yang dilakoni skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia tidak kebobolan dalam 7 pertandingan ketika ketiganya bermain bersama. Dalam 7 pertandingan tersebut, Indonesia menang 6 kali dan sisanya imbang. Apabila melihat lawan yang dihadapi oleh trio bek tersebut, anggapan Soha soal bantuan Vietnam ya cukup beralasan. Pasalnya, rentetan rekor tak kebobolan Indonesia saat memasang trio tersebut diawali dengan 2 laga melawan Vietnam. Namun, satu rival timnas memiliki pandangan berbeda dari Vietnam. Media Malaysia berbahasa Inggris New Straits Times misalnya membuat artikel khusus dengan judul Harimau Malaya harus memberi hormat kepada Garuda. Para penggemar sepak bola Malaysia hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri saat negara tetangga Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia minggu ini. Media Malaysia itu bangga melihat seluruh supporter Indonesia bersorak kegirangan setelah skuad Garuda mengejutkan Cina 1-0 pada Kamis malam lalu itu. Dan di posisi manapun Indonesia finish, media Malaysia itu tetap salut kepada Patrick Kluivert yang berani menyatakan sangat yakin timnya meraih hasil positif atas Cina.
Timnas Malaysia juga mengungkapkan sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Di sisi lain, pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi tim tirai bambu beberapa waktu lalu juga mendapat sorotan dari supporter tim tamu. Supporter Timnas Cina mengaku merasa aman dan nyaman saat berada di Jakarta. Salah satunya Jimmy, supporter asal negeri tirai bambu yang datang bersama rekannya ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis lalu. Dia hadir untuk menyaksikan langsung tim kesayangannya bertanding melawan Timnas Indonesia. Jimmy mengaku takjub dengan atmosfer supporter Indonesia yang begitu antusias dan kompak memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Tidak ada intimidasi sama sekali, tidak ada sampai sekarang. Kami belum merasa diintimidasi, ada hal-hal buruk, kami sangat aman. Makanya kami berani ke sini. Antusias sangat ramai, sangat mendukung Timnas Indonesia, pendukungnya sangat banyak. Setali 3 uang dengan supporter Cina yang hadir di pertandingan Timnas versus Cina, Takefusa Kubo yang merupakan pilar andalan tim Samurai Biru bikin geger publik Jepang. Usai mengaku iri sepak bola lebih populer di Indonesia ketimbang di negara asalnya. Pernyataan Takefusa Kubo itu dilontarkan jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kubo bahkan sampai mengatakan jika saat ini tidak akan ada banyak anak di Jepang yang tertarik dengan sepak bola. Sejujurnya saya berpikir bahwa antusiasme terhadap sepak bola di Jepang lebih sedikit ketimbang dengan negara lain. Di sana sepak bola bukan yang terbaik, tak peduli apa yang saya katakan. Saya rasa tidak banyak anak yang tertarik dengan sepak bola. Pemberitaan perihal pendapat Kubo soal sepak bola Indonesia ini masih jadi berita populer pertama yang banyak dibaca di Jepang. Sebelumnya, salah satu media lokal negeri Sakura, Tokyo Sport, terkesan dengan populernya sepak bola di Indonesia. Media ini bahkan menyebut setiap Indonesia bermain dihadiri 70.000 penonton yang menyerbu stadion. Tokyo Sport pun membeberkan fakta bahwa gairah sepak bola di Jepang sedang menurun, dengan semakin sedikitnya siaran di televisi. Dan dengan melihat antusiasme sepak bola di tanah air seolah membuka perasaan sebenarnya, yakni rasa iri terhadap Indonesia. Dan hal itu juga menjawab rasa penasaran publik Jepang mengapa masyarakat dan media Indonesia begitu antusias menyambut skuad Samurai Biru.